Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ibu Ipa ya. Ya, Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu ya. Alhamdulillah ya. Kemudian apa saja proses yang sudah berjalan dalam 1 bulan ini? Proses pembelajaran yang sudah berjalan selama 1 bulan ini yaitu praktek pembelajaran secara berdiferensi. Terus yang kedua yaitu praktek pembelajaran berdiferensiasi kompetensi sosial emosional, dan yang ketiga praktek coaching bersama dengan teman sejawat. Kemudian mengenai praktek coaching, bagaimana rencana coaching diarahkan sejawat? Insya Allah sebentar akan dilaksanakan dengan teman sejawat, yaitu Ibu Selvina, guru kelas 3. Guru kelas 3 ya. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam Bu Sel. Silakan Bu Sel. Ya, terima kasih Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Sel? Oh iya nih, ada. Iya Bu, saya memang butuh teman bicara. Apakah Ibu sekarang punya waktu luang? Oh iya, ya Bu. Kebetulan sekarang saya sedang tidak ada kegiatan. Silahkan Bu Sel, siapa tahu saya bisa membantu menemukan solusi dari masalah yang Ibu Selvi hadapi. Kalau boleh tahu, silahkan Bu Selvi ceritakan permasalahan apa yang Ibu alami. Ya, begini Bu Iva, setelah saya selesai supervisi, saya dikritik oleh pengawas tentang proses pembelajaran yang saya laksanakan. Gitu ya Bu. Iya. Kemudian dari pertemuan supervisi yang tadi itu Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu Selvi capai? Dalam benak saya Bu Iva, semoga saya bisa menemukan solusi dan permasalahan dari Ibu. Ada lagi yang diinginkan selain yang tadi Ibu bicarakan? Iya Bu, semoga perasaan saya bisa tenang setelah saya menyampaikan permasalahan saya kepada Ibu Iva dan mendapatkan solusi dari Ibu. Baik Bu Selvi, boleh Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu terlihat kurang bersemangat setelah supervisi tadi? Oh iya, baik Bu. Begini Bu, tadi kepala sekolah baru saja menegur saya. Beliau menerima laporan dari pengawas. Oh ya, bisa Ibu ceritakan lebih detailnya Bu? Ya baik. Waktu supervisi dalam proses pembelajaran saya tidak menerangkan berbagai macam metode. Pembelajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah, sehingga pengawas melihat ketidakaktifan siswa dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas pada saat saya sementara di supervisi Bu Iva. Apa yang Ibu lakukan ketika pengawas mengkritik Ibu? Ketika pengawas memberikan kritikan pada diri saya mengira bahwa dengan model ceramah yang saya lakukan, anak-anak akan mendapatkan materi yang lebih luas dan mendidik dan mendalam. Nah, bagaimana dengan respon pengawas ketika Ibu menyampaikan alasan Ibu? Respon pengawas ialah ia hanya memberikan kritik dan mungkin langsung memberitahukan kepada
kepala sekolah tentang apa yang terjadi itu, Bu. Saya bisa mengerti, Bu, yang Ibu alami saat ini. Ya. Tapi apakah Ibu Selvi memiliki metode lain untuk proses pembelajaran itu? Kemudian boleh Ibu ceritakan apa alasan Ibu dengan metode lain yang akan Ibu ajarkan nantinya? Oh iya, baik Bu Iva. Iya, saya mengetahui beberapa macam metode pembelajaran. Misalnya metode diskusi, metode tanya jawab, kunjungan karya, dan sebagainya. Bagus sekali, Bu Sel. Apa ada lagi metode lainnya selain tadi metode diskusi kelompok yang Ibu katakan tadi? Oh, iya Bu, saya juga akan menggunakan metode tanya jawab. Jadi dalam berdiskusi kelompok kita dapat bertanya tentang presentasi dari setiap kelompoknya. Menarik sekali Bu Selvi yang Ibu katakan. Apakah dengan ceramah, diskusi kelompok, dan tanya jawab sudah bisa mengaktifkan siswa dalam pembelajaran tersebut, atau ada lagi metode lainnya yang bisa lebih menyenangkan kepada siswa ini? Ya. Baik Bu Iva, saya akan menggunakan metode untuk kerja dari setiap kelompok untuk melihat hasil kerja kelompok lainnya. Selain itu juga Bu, saya akan memberikan metode penguasaan untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, seperti itu. Oh begitu ya Bu. Sekarang apa rencana Ibu selanjutnya? Yang mungkin saya akan menemui kepala sekolah dan bercerita secara langsung tentang kejadiannya tadi, Bu. Bagus sekali ide Ibu yang Ibu katakan. Mungkin ada lagi rencana Ibu selain yang Ibu katakan. Saya akan menggunakan metode pembelajaran yang beragam sesuai dengan yang sudah saya utarakan tadi, sehingga siswa ikut aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Oh ya, saya tertarik dengan rencana Ibu Selvi. Apakah dengan rencana dan langkah-langkah yang akan Ibu Selvi lakukan bisa membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran? Oh iya Bu Iva, dengan beragam metode yang saya akan gunakan bisa membuat siswa aktif dan bersemangat mengikuti proses pembelajaran seperti itu. Dari beberapa solusi yang Ibu utarakan tadi, Ya. bisa Ibu ceritakan kembali komitmen atau langkah-langkah yang akan Ibu Selvi lakukan? Baik Bu, langkah-langkah yang saya mau lakukan, pertama saya akan menemui kepala sekolah, kemudian menemui pengawas untuk meminta maaf. Dalam mengajar, saya akan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Bagus sekali Ibu. Dari komitmen Ibu tadi, apakah Ibu memerlukan bantuan untuk menjalankan rencana yang Ibu lakukan nantinya? Iya Bu, saya sangat memerlukan. Saya akan meminta masukan dari kepala sekolah dan teman sejawat untuk membantu saya, termasuk Ibu Iva, dalam pemilihan dan penerapan metode yang cocok untuk setiap pembelajaran seperti itu. Oh iya Bu.
insya Allah tadi akan siap untuk membantu ibu. Terutama tadi ibu waktu melihat saya waktu pembelajaran, mungkin juga ibu bisa melaksanakan games activity kepada siswa, dan bisa juga siswa dilakukan belajar sambil bermain, dan dapat juga dilaksanakan di luar kelas, tidak hanya di dalam kelas saja. Lihat ibu, kapan rencana ibu akan kembali menerapkan pembelajaran yang akan menggunakan beragam metode sesuai yang ibu akan rencanakan? Ya, insya Allah 2 hari setelah pertemuan ini bisa saya akan melaksanakan proses pembelajaran dengan berbagai metode sesuai dengan metode yang sudah saya sebutkan tadi itu. Kalau ibu ada waktu, saya minta ibu untuk melihat pembelajaran saya yang saya akan laksanakan di kelas nantinya. Baik ibu, sekarang bagaimana perasaan ibu setelah kita berdiskusi seperti ini? Ya, terima kasih Bu Ipa. Perasaan saya sekarang sudah sangat lega dan tenang karena saya sudah menemukan solusi yang saya inginkan untuk melaksanakan pembelajaran yang menjadikan siswa akan lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan dalam pembelajaran tersebut. Oh ya Bu Syam, alhamdulillah. Semoga sukses ke depannya Bu Syam. Ya, terima kasih Bu Ipa sudah meluangkan waktunya kepada saya untuk mendengarkan permasalahan yang sudah saya alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Ibu Selvi ya setelah rekan sejawat dia Ibu Musdalifah untuk menjadi coach sebagai coach ya. Dari saya lihat dari ibu berdua ini setelah melakukan proses coaching, Ibu Ipa ini sudah menyampaikan atau mencoba mengidentifikasi masalah yang ibu sudah sampaikan. Ternyata itu masalahnya ibu ternyata mengajar dengan cara ceramah. Kemudian ibu Ipa mencoba menggali kira-kira kemampuan ibu selain ceramah apa saja. Ternyata ibu mampu metode pembelajaran. Jadi sertanya sebenarnya pertanyaannya itu ibu sudah menjawab sendiri, membuat sendiri hasil curhatnya ibu ke Bu Ipa. Kemudian dari sudah dibuat sendiri juga mendapatkan solusinya tadi itu yang saya dengar. Ibu akan membuat apa tadi itu mengubah metode pembelajaran ibu di kelas, kemudian disarankan oleh membuat tambah lagi game-game biar seru baik dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi sertanya di sini Ibu Ipa berhasil menggali apa potensi ibu, jadi kemudian solusi. Kemudian tugasnya coaching atau coach seperti itu. Tidak bisa Ibu Ipa yang memberikan solusi, harus yang coach itu yang mencari solusinya. Seperti itu. Berikutnya Bu, nanti kita masuk ke ini refleksi setelah coaching ini. Menurut Ibu Ipa, apa saja hal baik dari praktik coaching yang sudah Ibu lakukan? Jadi hal baik dari praktek coaching yang sudah dilakukan adalah ketika kita melakukan praktek coaching itu berdasarkan model Tirta, sehingga praktek coaching berjalan dengan baik. Bagaimana cara coach memberikan pertanyaan yang dapat membangkitkan coach untuk menyampaikan tujuannya, permasalahannya, rencana aksi dan tanggung jawab, serta komitmen tentang rencana aksinya. Kemudian apa saja hal yang menurut Ibu Ipa perlu ditingkatkan dalam praktik coaching ini? Hal yang menurut saya yang perlu ditingkatkan dari praktek coaching adalah
keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Karena ketiga, kompetensi tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan kenyamanan coaching untuk berbagi dan berkolaborasi, menemukan segala potensi yang dimiliki coaching untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Bagaimana perasaannya itu setelah menjadi coach? Perasaan saya sangat senang bisa melakukan praktek coaching dengan menggunakan model Tirta dengan baik, sehingga dalam pelaksanaannya pun berjalan dengan baik. Kita mempraktekkan menjadi coach dengan memberikan kenyamanan kepada coachee dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan coachee tersebut untuk mampu untuk menemukan segala potensi yang dimiliki coachee dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Selfie ya. Bagaimana menurut Ibu dalam mempraktikkan coaching? Ya, baik Bu, menurut saya Ibu CGP dalam mempraktekkan coaching kepada saya sudah sangat baik, karena setelah Ibu CGP memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik dan juga pertanyaan yang dapat membangkitkan saya untuk mengemukakan permasalahan, sehingga saya juga dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan tersebut yang saya dapat selesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab seperti itu. Apa yang terdampak selama praktik coaching? Hal yang baik yang saya rasakan dari praktik coaching ini adalah saya dapat mengetahui bahwa permasalahan yang ada pada diri saya tersebut, setelah saya melakukan diskusi terhadap teman yang saya anggap dapat membantu saya, ternyata saya dapat menemukan solusi pada diri saya sendiri, seperti itu. Terima kasih Ibu Selvi. Ya. Apakah ada yang perlu dikembangkan dari praktik coaching ini? Nah, yang perlu dikembangkan lebih lanjut dari Ibu CGP adalah terus mengembangkan pengetahuan yang telah didapatkan dari PGP-nya dan membaginya kepada kami sebagai rekan sejawat. Apalagi dalam hal coaching sangat membantu sekali kepada kami jika kami ada masalah yang kami harus selesaikan sendiri, seperti itu. Terima kasih Ibu Selvi bersedia menjadi teman coach. Selanjutnya Ibu saya minta untuk mengobservasi pembelajaran Ibu IPA di kelasnya. Ya. Mari Bu, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah bersenang. Coba berdiri semua. Ayo. Masih ingat gabung BPK? Religius, nasionalis,
Ardiansa, Hadir Bu. Danwarta, Hadir Bu. Dea, Firmansa, Hadir Bu. Hairul, Hadir Bu. Hairul Putra, Hadir Bu. Rasya, Hadir Bu. Rifki Fausan, Sakit, Nabila, Hadir Bu. Nur Ainul Saad, Paskalis, Hadir Bu. Rangga, Sakit juga ini, Devlin, Hadir Bu. Leva, Hadir Bu. Siti Nur Hasisa, Hadir Bu. Sahrina, Hadir Bu. Sahrini, Nur Insani, Hadir Bu. Selina Rusli, Hadir Bu. Sanjiwalani, Hadir Bu. Sulah Manokatutu, Hadir Bu. Nabila, Hadir Bu. Akansa. Hadir Bu. Ya. Nah, sekarang siapa yang mau pimpin tangannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Nabila. Enak. Siapa? Nabila. Tepuk tangan dulu untuk Nabila. Ayo jangan berdiri semua dulu. Siap. Tarik nafas oleh ibu guru, hitung sampai 10, tarik nafas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hembuskan. Ya, jadi sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas, Tana? Yang kita buat sama-sama semua? Tidak boleh makan dalam kelas. Dari mulai pembelajaran ini sampai selesai tidak ada yang makan dalam kelas. Kemudian apa lagi, Nak, yang kita sudah buat? Apa, Nak? Tidak boleh membuang sampah dalam kelas. Jadi sebentar, kalau pada saat pembelajaran, misalnya kita membuat praktek, tidak ada yang membuang sampah. Kemudian apa lagi? Menghargai teman. Jadi sebentar, kalau sementara mempresentasikan teman tidak ada yang boleh mengeji atau harus menghargai teman. Apalagi, Nak? Ya, tidak boleh berkelahi. Apalagi sebentar kita kalau di luar kelas mengadakan praktek, tidak ada yang berkelahi. Ya, jadi itulah kesepakatan dalam pembelajaran hari ini. Tema 5, wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati gambar buklet, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri buklet secara benar. Yang kedua, dengan mengamati video tentang langkah-langkah pembuatan buklet, anak-anakku sebentar mampu membuat buklet secara tepat. Pasti ada yang bertanya-tanya, apa itu buklet? Bukan buklet, buklet. Lihat nih, gambar buklet. Inilah gambar buklet. Kita lanjutin, Nak. Inilah buklet adalah buku kecil
yang berfungsi sebagai selebaran dalam wirausaha. Buklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi. Biasa itu kalau ada tuh promosian motor, mobil, biasa itu dibagi-bagikan itu di pinggir jalan. Seperti itulah bentuknya buklet. Kemudian ciri-ciri buklet. Yang pertama, bentuknya seperti buku, hanya berupa lipatan. Kedua, digunakan untuk media promosi. Tiga, kata-katanya yang menarik. Dan keempat, biasanya terdapat gambar supaya menarik perhatian pembeli. Kemudian langkah-langkah pembuatan buklet. Ini lihat sebentar, kita lihat di videonya nak. Kita lihat saja gambarnya. Kemudian langkah-langkah pembuatan buklet. Kemudian ibu guru pilih coba diperhatikan videonya. Selama Grammarly ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk Cara membuat bukletnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat sebuah buklet. Buklet adalah sebuah buku kecil yang berisikan tentang informasi penting untuk promosi atau kampanye. Nah, pada hari ini kita akan membuat sebuah buklet yang berisikan tentang apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem. Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah kertas, gunting, pulpen, dan juga spidol warna-warni. Langkah pertama, kita lipat kertas menjadi dua bagian sama setara. Pastikan ujungnya menempel dengan sempurna. Setelah itu, ambil satu sisi dan tarik ke belakang. Sisi yang satunya juga sama. Pastikan semuanya menempel sempurna. Setelah kita memiliki 4 bagian yang sama besar, kita akan lipatnya kembali. Pastikan menempel dengan pas ujung-ujungnya. Seperti ini. Setelah ini, kita bisa membukanya dan kita mendapatkan 8 bagian sama besar. Jadi sebentar kita akan bekerja di luar ya, di lapangan. Kita bisa kerja, jadi terserah kita mau kita gambar apa, mau kita buah-buahan, terserah kita. Jadi kita akan melaksanakan praktek pembelajaran membuat buklet di lapangan sekolah ya. Terserah kita mau kita tempat di mana. Jadi sebentar, cari kita mantap. Satu saya suka makanan, jadi satu kelompok untuk makanan, minuman, bahan, terserah kita ya. Jadi sudah bisa semua, sudah bisa? Bisa. Ya. Nah sekarang siapkan semua peralatan tak dulu, siapkan peralatan tak, kemudian kita keluar ke lapangan. Ibu guru kasih waktu 5 Terima kasih.
Mana Nabila? Nanti balik cepat. Jangan. Misalnya bukan. Nah, kan sama kita lihat di videonya nak masih sudah bisa buat sih. Ini tuh segini bang. Ya, buat mana? Apa kita kelompok tak di sini buat apa Ki? Buat apa? Minuman. Oh iya. Nah, kelompok tahu minuman semuanya. Nah, sebentar itu ditampilkan di nak. Apa itu he? Total. Gimana? Tahu kok situ? Ada tak? Sendiri. Ya. Tiga teman ke pulpen. Anong kuncing? Jelas bisa tadi. Bilang kaya bilang. Aku sih. Gondro kang. Ari. Winremi. Kondro dari Sulawesi Selatan. Apalagi nak? Apa yang kedua? Masih ada yang tahu. Porsinya. Oh, bahan dan ciri khusus. Lanjut bentar. Perhatikan Ki hasil bukletnya teman-teman Siti. Makanan. Masa minuman. Perlihatkan Ki teman-teman. Nah, inilah hasil bukletnya teman-teman tentang minuman. Nah, jelas sama pilihannya teman-teman. Ya. Dengan tambahan sedikit topping yang bervarian. Iya, jadi inilah hasil bukletnya teman-teman. Lihat kena hasil bukletnya teman-teman yang buat. Nah, di sini ada berbagai rasa minuman. Ya biasa kita kalau pergi beli minuman, biasa paling sering kalau pergi di pinggir sungai beli minuman, ya kayak beginilah dia teman-teman bukletnya. Nah, ini ada rasanya. Nah, kemudian ada juga beli satu gratis satu. Nah, pasti banyak peminatnya. Nah, banyak peminatnya ini karena beli satu gratis satu. Nah, kemudian di belakangnya adalah yang pembuatnya, nama pembuat. Nah, tepuk tangan dulu untuk Siti. Jadi anak-anakku sekalian sudah membuat semuanya buklet ya. Nah, sudah bisa membuat buklet. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini tentang buklet? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, buklet adalah merupakan alat promosi yang berupa buku kecil. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Siapa? Ainun. Ainun, apa nak? Yang terdiri dari lembaran-lembaran kertas yang disatukan menjadi Ya. Siapa lagi? Satu alat promosi yang berbentuk seperti buku kecil. Kemudian buklet terdiri dari lembaran-lembaran kertas yang disatukan menjadi bentuk buku yang seperti kita buat tadi. Kemudian buklet bersifat sebagai media promosi atau anjuran kepada masyarakat. Buklet biasanya digunakan oleh pemilik usaha untuk memproduksikan
yang kalian jalani bersama Ibu Syarifah. Ada mungkin yang akan beberapa siswa atau satu orang siswa mewakili mengenai apa hal yang sudah baik Ibu Ipa lakukan yang menurut kalian sangat menarik, kemudian apa yang mungkin yang hal yang kurang baik dilakukan oleh Ibu Ipa. Nanti saya berharap semuanya positif, ya. Oke, siapa yang bisa bantu menjawab? Ya, silakan. Karena diajarkan memakai senang diajar oleh Bu Syarifah. Karena diajarkan memakai media pembelajaran yaitu PT, selalu melakukan pembelajaran di luar kelas dan selalu diajarkan materi sambil bermain. Oke, terima kasih ya. Siapa namanya tadi? Nabila. Terima kasih Nabila. Katanya Ibu Ipa itu enak cara mengajarnya karena mengajar itu sambil bermain. Oke, terima kasih Nabila. Kepada Ibu Selvina, ya, dari pengamatan Ibu Selvina selama pembelajaran, proses pembelajaran itu oleh Ibu Selvina, apa hal yang sudah baik yang dilakukan oleh Ibu Ipa dan apa yang masih perlu diperbaiki? Ya, terima kasih atas kesempatan ini, Bu. Setelahnya saya mengamati proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu pada dalam kelas sangat baik, ya, sistematis dan cara manajemen kelasnya itu luar biasa. Kemudian anak-anak juga dibawa keluar untuk belajar dan menurut pengamatan saya anak-anak sangat antusias. Mereka belajar sambil bermain. Contohnya tadi saya perhatikan Ibu Ipa bisa memberikan games, dan games itu memberikan motivasi bagi anak-anak untuk lebih aktif lagi di dalam belajar. Jadi di sini intinya ialah bermain sambil belajar. Untuk masukan kepada Ibu Ipa, saya ingin supaya kedepannya lebih banyak games lagi ya dibuat oleh Ibu Ipa dan memberi motivasi bagi pribadi saya sendiri, Bu, terus terang, karena nanti juga saya akan laksanakan di dalam kelas saya dalam proses pembelajaran karena gamesnya sangat menarik. Kalau kekurangannya sih menurut saya ya tidak ada, semua sudah bagus dan sangat positif. Saya kira itu dari masukan saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Selvi. Ya. Alhamdulillah ya. Berarti Ibu Syarifah top ya cara ngajarnya. Top. Oke. Silakan Ibu Syarifah. Oke, terima kasih anak-anakku dan Ibu Syarifah. Selamat Tuhan yang memberkati. Waalaikumsalam. Ibu Ipa, bagaimana tugas aksi nyata modul 2.1 dan 2.2? Apa ini sudah kerjakan? Alhamdulillah sudah semua, Bu. Apakah ada kendala ini? Alhamdulillah dalam hal sesuatu yang dikerjakan tentulah adalah ada kendala-kendala sebelumnya, tetapi seiring berjalan waktu kendala-kendala itu dapat memicu kami untuk mendapatkan jalan keluarnya, sehingga tugas aksi nyata 2.1 dan 2.2 dapat kami selesaikan dengan baik, dan tugas 2.1 dan 2.2 sudah saya kirim melalui LMS dan sudah kirimkan kepada Ibu di drive Ibu yang sudah dikirimkan linknya. Oke, bisa lihat sama-sama kembali ya. Oh iya, Bu, bisa dilihat di file yang sudah saya buat ini, Bu, filenya saya buat berupa file, dan saya juga sudah masukkan di LMS sudah tercentak semua, Bu, di 2.1 dan modul 2.2. Alhamdulillah Ibu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengerjakan tugas tersebut? Alhamdulillah selama dalam pengerjaan
selama pekerjaan tugas dibarengi dengan perasaan ikhlas dan kerja keras, semua berjalan dengan lancar dan insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Apa hal yang bisa Ibu ambil pelajaran dari tugas-tugas tersebut? Yang biasa saya ambil pelajaran dalam mengerjakan tugas tersebut adalah tidak ada hal yang sulit bagi kita selagi kita mempunyai kemauan, keikhlasan dan kerja keras serta terus berusaha dan belajar dengan apa yang sudah kita dapatkan, terutama 5 kompetensi sosial emosional yang betul-betul bermanfaat sekali bagi kita sebagai seorang guru. Apa rencana perbaikan ke depannya berdasarkan aksi nyata yang sudah dibuat? Rencana perbaikan ke depannya, insya Allah yang pertama saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sebagai seorang CGP. Terus kedua, saya akan terus berkolaborasi baik dengan rekan sejawat dan mensosialisasikan hal-hal baru yang kami dapatkan di CGP serta berdiskusi tentang hal tersebut bersama komunitas praktis yang ada di sekolah ini. Selama modul 1, 2, mulai dari 1.1 sampai 1.4, 2.1, 1.3, dan sekarang sudah 3.1, materi apa yang Ibu kira-kira kuasai dan sudah dipraktikkan? Hal yang paling saya kuasai adalah yang pertama tentang pembelajaran yang disesuaikan dengan kesiapan dan minat murid. Terus pembelajaran berdiferensiasi KSE, dan di sini kita bisa menerapkan mindfulness di sela-sela pembelajaran untuk membangkitkan kembali kejenuhan murid dalam belajar. Dan di sini kita dapat melakukan juga dalam proses pembelajaran dapat dikaitkan antara materi pembelajaran dengan anak-anak yang dapat belajar sambil bermain. Ya, bagus itu. Ternyata Ibu sudah menguasai beberapa yang memang dibutuhkan dalam transformasi pendidikan di masa yang akan datang. Kemudian materi apa yang Ibu rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam? Materi yang masih membingungkan adalah mempraktekkan materi coaching terhadap murid. Karena untuk mempraktekkan coaching terhadap murid itu sangat susah. Kita harus menggali pertanyaan-pertanyaan untuk memancing murid tersebut untuk bisa menceritakan permasalahannya itu, sehingga itu tidak mudah untuk memancing jawaban-jawaban dari siswa. Coaching ya. Oke Bu Ipa, ini saya sudah sangat mengapresiasi pembelajaran yang dilakukan dari awal sampai akhir. Dan ini saya berharap Ibu semakin mengembangkan atau termotivasi selama menjadi calon guru penggerak ini dan setelahnya nanti. Ini Bu ya. Dan terus terang tadi itu siswa-siswa Ibu mengatakan bahwa Ibu sudah sangat keren jadi gurunya. Terima kasih Bu Ipa atas pendampingan Ibu di 4 hari ini. Ya, makasih banyak. Makasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.